Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa bersyukur atas limpah nikmat serta curahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita mampu hadir di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah untuk senantiasa berusaha mempelajari kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita senantiasa berharap agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kemampuan untuk mampu melaksanakan ilmu tersebut sebagai bekal untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir kelak. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para kerabatnya, para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai besok kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Bahwasanya Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan yang disebut juga dengan musim-musim ketaatan. Karena sebagian di antara kita ketika mendatangi bulan-bulan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti bulan-bulan haram dan juga bulan Ramadan, maka kita akan termotivasi untuk melaksanakan amal saleh, amal ketaatan. Maka kita memerlukan yang namanya tazkirah, yaitu peringatan tentang keutamaan bulan Ramadan, tentang amalan-amalan apa saja yang harus dikerjakan di bulan Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita kali ini Ramadan yang lebih bermakna dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan keutamaan bulan Ramadan, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba bulan Ramadan, beliau segera menemui para sahabatnya. Kemudian beliau mengucapkan tahniah, yaitu ucapan selamat dengan datangnya bulan Ramadan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka ucapan bulan yang penuh dengan keberkahan ini tidak lain tidak bukan berasal daripada lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu ini berkah, maka seperti itulah yang harus diyakini oleh kaum muslimin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, maka seperti itu juga yang harus kita yakini dan kita harus berusaha untuk melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan karena bulan ini adalah bulan yang penuh berkah menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan," jikalau tiba malam yang pertama pada bulan Ramadan, "suffidatis syayatin wa maradatul jin,"
maka syaitan-syaitan dan jin-jin yang jahat itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun, dan ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satu pintu pun yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab, dan dibuka pintu-pintu surga, tidak ada satu pintu pun yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yunadi munadin, maka akan ada penyeru yang menyerukan setiap malamnya, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang senantiasa mengharapkan kebaikan, para pencari kebaikan, maka sambutlah bulan ini. Kita diperintahkan untuk menyambut bulan Ramadan. Kita diperintahkan untuk bergembira ketika datangnya bulan Ramadan. Kita diperintahkan untuk mengucapkan selamat ya kepada orang yang kita jumpai ketika tibanya bulan Ramadan. Ya baghiyal khairi aqbil, wahai para pencari kebaikan, maka sambutlah bulan ini. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, dan sebaliknya, wahai orang yang senantiasa melaksanakan keburukan, maka berhentilah daripada keburukan tersebut. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki rincian nama-nama orang yang dibebaskan daripada neraka, wa dzalika kulla lailah, dan yang seperti itu terjadi pada setiap malamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan banyak kebaikan, berikan banyak keutamaan, bahkan setiap malamnya ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya. Setiap malamnya ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan daripada api neraka. Makanya orang yang paling celaka ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi meninggalkan dirinya dalam kondisi dosa-dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling celaka. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Salah seorang di antara para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin 3 marrat." Kami mendengarkan engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan alasannya kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Salah satu di antara alasannya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Jibril datang, kemudian Jibril mengatakan, syaqiya abdun, celaka seorang hamba, adraka Ramadan, yang dia bertemu dengan bulan Ramadan. Thumman salakha minha, kemudian dia berpisah dengan bulan Ramadan atau bulan itu pergi meninggalkan dirinya, walam yughfarlah, dalam kondisi dosa-dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala janjikan ampunan, Allah Subhanahu wa taala janjikan rahmat, Allah Subhanahu wa taala janjikan pembebasan daripada api neraka itu setiap malam di malam-malam bulan Ramadan. Maka sangat rugi ketika seseorang tidak mampu memanfaatkan momentum tersebut sehingga keluar dari Ramadan dalam kondisi dosa-dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sisa ya beberapa jam ini kita harus memiliki beberapa persiapan. Ya, nanti akan kita sebutkan poin-poinnya. Yang persiapan ini sudah dilaksanakan oleh para ulama jauh-jauh hari bahkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Katakan 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan bahkan sebelum datangnya bulan Ramadan, maka mereka senantiasa melaksanakan persiapan ini. Tapi ala kulli hal ya, mungkin sebagian di antara kita belum melaksanakan persiapan tersebut, tapi insya Allah beberapa jam yang tersisa ini akan bermanfaat untuk kita laksanakan persiapan. Persiapan yang pertama, ya, sebelum datangnya bulan Ramadan, sebagai bentuk bagaimana kita menyambut bulan Ramadan dengan penyambutan yang baik. Ya. Yang pertama yaitu hendaknya kita memiliki an-niyatul khalisah, memperbaiki niat kita. Ketika datang bulan Ramadan, kita memperbaiki niat kita, kita menjadikan diri kita gembira. Ya, kita menyambut dengan penuh kegembiraan. Yang kegembiraan tersebut menghantarkan kita untuk melaksanakan amal saleh. Yang kegembiraan tersebut menghantarkan kita untuk melaksanakan amal ketaatan. Bahkan Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an sekitar 2 kali, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah. Yang keduanya ini ada pada bulan Ramadan. Dengan karunia Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan. Rahmat Allah, Allah obral di bulan Ramadan. Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan perkara tersebut hendaknya mereka bergembira. Kita diperintahkan untuk gembira, tapi bukan sekedar gembira yang melalaikan, bukan.
Bukan sekedar gembira kemudian pawai obor ya, mutar kampung, bukan itu. Tapi kegembiraan yang menghantarkan kita kepada ketaatan. Kegembiraan yang menghantarkan kita kepada ibadah. Karena kalau kegembiraan yang sebatas senang saja, maka orang yang dagang baju kalau masuk bulan Ramadan dia senang gitu loh. Dan senangnya ini tidak akan memberikan manfaat apapun di akhiratnya. Anak sekolah misalnya kalau Ramadan senang nggak? Senang. Kenapa? Libur atau masuknya setengah hari. Apakah kegembiraan ini bermanfaat? Jawabannya tidak. Apakah kegembiraan ini bisa menjadikan dia masuk ke dalam surga jauh daripada neraka? Jawabannya apa? Belum, tidak. Sebagaimana kegembiraan Abu Lahab ketika mendapatkan keponakan laki-laki yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan yang sifatnya tabi'i, kegembiraan yang sifatnya naluri. Kalau ada orang punya keponakan apalagi laki-laki di zaman itu, maka dia akan gembira. Saking gembiranya Abu Lahab, dia merdekakan budaknya Thuwaibah. Diperintahkan untuk memberikan air susunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kegembiraan Abu Lahab ini apakah bermanfaat untuk dirinya? Jawabannya apa? Tidak. Allah berfirman, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Tidak bermanfaat bagi Abu Lahab. Hartanya, termasuk di antara hartanya adalah budak yang dia merdekakan untuk menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan yang dituntut ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah adalah bagaimana menjadikan kita lebih fokus di dalam melaksanakan ibadah. Sebagaimana seseorang ketika akan kedatangan tamu, maka dia gembira, kemudian dia persiapkan dengan serapi-rapi mungkin. Rumahnya dibersihkan, makanan dia datangkan karena dia gembira datangnya tamu tersebut. Bukan hanya sekedar gembira mau datang tamu kemudian tidak ada persiapan. Maka diperintahkan kita untuk berusaha untuk bergembira dengan syariat Ramadan, dan termasuk diantaranya adalah gembira yang menghantarkan kita untuk melaksanakan ketaatan. Termasuk yang harus kita kritisi, banyak orang yang sekarang ini ketika buka puasa dia siapkan menu yang beraneka ragam, menu yang banyak. Ketika ditanya kenapa kok persiapannya begitu banyak, menunya begitu macam-macam, maka dia mengatakan ini adalah bentuk kegembiraan. Karena Rasulullah mengatakan lis-shaimi farhatan. Untuk orang yang berpuasa itu dua kegembiraan, yaitu gembira ketika berbuka puasa. Maka gembiranya itu seperti ini kata dia. Maka ini adalah sesuatu yang keliru. Bukan seperti itu gembiranya. Gembiranya itu adalah ketika kita akan buka puasa atau ketika kita mendengarkan azan, maka kita teringat, Masya Allah. Kita di dalam satu hari ini bisa membaca Al-Quran. Di dalam satu hari ini kita bisa melaksanakan sholat-sholat sunnah yang dengan jumlah yang sangat banyak. Di dalam satu hari ini kita bisa menjaga sholat 5 waktu, misalnya gitu. Di dalam satu hari ini kita tidak menjadikan lisan kita untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang berbau maksiat dan seterusnya. Ini yang harusnya dimiliki di dalam setiap orang ketika berbuka puasa, perasaan gembira yang muncul ketika dia mampu melaksanakan amal soleh, ketika dia mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita memiliki niat yang benar, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui apa yang kita niatkan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada kita. Apa yang ada di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Apa yang kita niatkan, itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat, ada seseorang yang baru masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Uhajiru ma'aka ya Rasulullah, aku akan berhijrah." Maksudnya aku akan berjihad bersamamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada para sahabatnya untuk berbuat baik kepada orang ini. Falamma kanat ghazwatun, tiba-tiba kemudian dikumandangkan peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya keluar untuk berjihad. Maka setelah hari itu selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ghanimah, maka orang tersebut diberikan sebagian daripada ghanimah itu. Faqasama wa qasama lahu fa'ata ashabahu wa ma qasama lahu wa kana ri'ar dhahrahum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bagian ghanimah. Kenapa? Karena orang ini diberikan tugas untuk menjaga punggung kaum muslimin daripada serangan musuh. Maka dia mendapatkan bagian daripada ghanimah. Falamma jaa dafa'u ilaih, ketika yang memberikan harta ini datang kepada orang tersebut, menyodorkan harta itu, maka orang ini bertanya, "Ma hadza?" Apa ini harta? Ini harta apa?
maka kemudian disebutkan qasmun qasamahu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bagian yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirimu. Fa akhadhahu faja'a bihi Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka diambil harta tersebut, kemudian dia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Ya Muhammad, ma hadza?" Wahai Muhammad, apa ini? Maka Rasul mengatakan, qasamtuhu lak, ini adalah bagian yang aku berikan untuk dirimu karena kamu ikut berperang pada hari ini. Maka dia mengatakan, ma ala hadza taba'tuka. Aku ikut perang tujuannya bukan untuk ini. Aku ikut berjihad tujuannya bukanlah harta, walakinni taba'tuka ala an urmaha huna wa asyara ila halqih bisahmin fa'amuta wa adkhulal jannah. Akan tetapi aku ikut berperang, aku ikut berjihad agar apa? Ada yang memanah aku dari sini, fa asyara ila halqih, dia tunjuk lehernya, fa'amut, kemudian aku meninggal, wa adkhulal jannah, kemudian aku akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dia enggak mau ini harta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in tasduqillah yasduq. Kalau kamu jujur dalam niatmu, Allah Subhanahu wa taala juga akan berbuat jujur kepada dirimu. Kalau kamu benar di dalam niatmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan benar memberikan apa yang kamu inginkan. Subhanallah, tiba-tiba dikumandangkan peperangan lagi, maka orang tersebut meninggal, subhanallah, dan persis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati orang itu terluka pada tempat yang dia isyaratkan dengan tangannya, yaitu anak panah masuk di dalam lehernya sini, tembus sini, subhanallah. Sesuai dengan niat yang dia miliki, sesuai dengan niat yang dia ucapkan, bukan hanya sekedar apa? Omon-omon saja. Kalau kita Masya Allah kadang niat pengen khatam Quran 5 kali, niat kadang pengen sholat taraweh nggak bolong dan seterusnya. Tapi berapa banyak di antara kita yang kemudian apa? Ya sekedar kemudian ngucapin, tapi kita tidak berusaha untuk mewujudkannya. Dan kejadian ketika Ramadan kita tidak bisa merealisasikan niat kita. Maka harus niat, harus persiapan yang baik, persiapan yang benar, yaitu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diharapkan bukan hanya sekedar persiapan yang bersifat zahir. Banyak orang yang Masya Allah, alhamdulillah Ustaz sudah siap-siap nih, pas insya Allah kalau besok Ramadan kami sudah siap. Apa itu? Siapnya abon 1 toples misalnya gitu, atau pencok misalnya. Itu bukan siap-siap itu. Siap-siapnya apa? Hatinya ditata, niatnya dibenarin lagi, bahagia yang dia rasakan adalah bahagia yang menghantarkan dia untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, niatul khalisah, niat yang jujur yang harus kita miliki sebelum memasuki bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adalah at-taubatus shadiqah. Nih, taubat yang benar. Kita bertaubat daripada segala kemaksiatan yang kita lakukan. Taubat yang benar itu ketika memiliki 3 rukun di dalamnya. Yang pertama adalah orang yang bertaubat, tolong itu. Yang kedua, persiapan memasuki Ramadan adalah taubah as-shadiqah, taubat yang benar. Orang yang bertaubat yang benar itu ketika taubatnya terdapat 3 rukun di dalamnya. Taubat mengandung 3 rukun yang harus ada pada orang yang bertaubat. Yang pertama yaitu an-nadamu, menyesal. Orang yang bertaubat harus menyesal daripada perbuatan dosa yang selama ini dia kerjakan. Kemudian yang kedua yaitu al-iqla'. Al-iqla' maknanya adalah dia menjauhi kemaksiatan tersebut. Dia menjauhi kemaksiatan tersebut. Dan yang ketiga adalah al-azmu. Al-azmu maknanya adalah dia berazam, memiliki keinginan kuat untuk tidak kembali melaksanakan perbuatan dosa. Ini yang harus ada pada setiap orang yang bertaubat, minimal 3 ini. Meskipun ada
di antara ulama yang menambahkan dengan rukun yang di awal dan rukun yang di akhir. Yang di awal itu maksudnya harus niatnya benar ketika bertaubat, ya. Harus niatnya jujur ketika bertaubat karena ikhlas karena Allah. Yang ketiga, yang kelima, kalau yang pertama, kedua, yang tiga sudah kita sebutkan. Yang pertama dan kelima itu, yang kelima adalah dilaksanakan pada waktu taubat itu diperkenankan, ya. Maksudnya tidak dilaksanakan pada waktu-waktu yang memang taubat itu tidak akan diterima, yaitu yang pertama ketika matahari terbit dari barat, atau yang kedua ketika nyawa berada di tenggorokan. Ini tidak akan diterima. Tapi kalau ya dilaksanakan dengan ikhlas, kemudian dilaksanakan pada waktu yang diperkenankan untuk bertaubat selain dua waktu tadi, kemudian dihadirkan tiga rukun yang kita sebutkan tadi di awal, maka ini taubat disebut dengan taubah yang nasuhah, taubat yang benar, taubat yang jujur. Adapun ketika kesalahan dilaksanakan ya kepada sesama hamba Allah, ya, ini maka wajib untuk menambahkan rukun yang ke berapa? Keempat atau rukun yang keenam kalau yang lima tadi, ya. Apa itu? Yaitu minta untuk dihalalkan, minta untuk dihalalkan, dimaafkan, ya. Karena kalau dosanya antara kita dengan Allah, cukup kita bertaubat saja. Karena Allah itu sifat dasarnya adalah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau dosa dilaksanakan ya kepada sesama hamba Allah, karena kita tahu sifat manusia ini adalah pendendam, ya, susah untuk memaafkan, maka kita wajib untuk meminta maaf. Minta maaf ya, agar ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan, kita tidak menjadi hambanya yang rugi atau hambanya yang bangkrut. Karena ada orang-orang yang disebutkan di dalam hadis datang dengan membawa banyak kebaikan, akan tetapi ketika di dunia dia menzalimi si fulan, mengambil hartanya si fulan, ya, mencaci si fulan dan seterusnya, maka kebaikannya itu diambil, diberikan kepada orang yang terzalimi, dan orang ini disebut sebagai orang yang bangkrut, ya. Maka taubat yang benar, sebelum kita memasuki Ramadan, kita bertaubat, kita tinggalkan seluruh kemaksiatan, karena kemaksiatan itu bisa menghalangi seseorang dari ketaatan. Ya, pernah suatu ketika seseorang bertanya kepada Al Hasan Al Basri rahimahullah, ya, dia tidak bisa melaksanakan sholat malam selama 1 tahun. Ya, maka kata Al Hasan Al Basri rahimahullah, qad qayyadatka khotayak, sesungguhnya kamu tidak mampu melaksanakan ketaatan karena mungkin kamu itu terbelenggu dengan kesalahan-kesalahan yang selama ini kamu kerjakan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kamu laksanakan. Bahkan Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, idza kunta la tastati'u qiyamal laili wa siyaman nahar, kalau kamu tidak mampu untuk melaksanakan sholat malam, tidak mampu untuk melaksanakan puasa di siang hari, maksudnya puasa sunnah, fa'lam annaka mahbusun, maka ketahuilah sesungguhnya kamu itu terbelenggu, tertawan, ya. Qad qayyadatka dzunubuk, yang menawanmu itu adalah dosa-dosa yang kamu kerjakan. Yang menawanmu adalah ya kemaksiatan-kemaksiatan yang kamu lakukan. Maka harus kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memunculkan perasaan iftiqar. Iftiqar itu butuh, ya, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah katakan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu fakir atau butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji, ya. Jadi ini poin yang kedua yang harus kita miliki ketika kita akan memasuki Ramadan, yaitu taubat yang benar, ya. Adapun maaf-maafan sebelum datangnya bulan Ramadan ini tidak disyariatkan, ya. Seperti ketika seseorang akan masuki bulan Ramadan, dia kirim pesan singkat kepada teman-temannya minta maaf, ya, ini tidak dibenarkan, tidak disyariatkan, ya. Kalau minta maaf, siapapun yang kita ada salah, ya kita datangi, kita minta maaf. Tapi kita tidak kirimkan permohonan maaf kepada semua orang yang ada di kontak kita, ya. Hanya itu, kadang tulisannya macam-macam, tulisannya ketika lisan tidak mampu berucap, gitu ya, tangan tidak mampu berjabat, kaki tidak mampu melangkah, kemudian iya kayak orang sakit gitu.
Jadi enggak, kita kapanpun kita ngaku salah maka kita mohon maaf. Ya, kapanpun kita mengetahui bahwasanya kita melaksanakan kesalahan maka kita minta dihalalkan. Kata Rasulullah SAW, siapa yang ada kezaliman terhadap saudaranya, minta maaf sekarang, hari ini. Ya. Hari ini nggak perlu nunggu 29 atau 30 Sya'ban harusnya. Ya. Tapi yang ya sudah terlewat, nggak masalah kemudian untuk minta maaf sekarang. Ya, karena memang niatnya bukan mengetahui ini ada keutamaannya hari ini, tapi karena ada kewajiban untuk minta maaf daripada kesalahan yang pernah dia kerjakan. Jadi itu yang kedua yang harus kita miliki ketika kita akan memasuki Ramadan, yaitu taubat yang benar. Kemudian yang ketiga yang harus kita persiapkan, kalau sekarang ini bukan persiapan lagi karena ini adalah kebiasaan ya, yang harus kita lakukan ya kita rubah kebiasaan kita. Apa itu? At-taqallulu minat ta'am. Kita mulai mengurangi makan. Atau nanti kita niat ketika bulan Ramadan bukan ajang balas dendam ketika buka puasanya. Karena ada banyak orang yang ketika buka puasa balas dendam ya, makanan disiapkan macam-macam ya. Kadang ketika sudah azan dia makan mungkin 1 suap, 2 suap, setelah itu apa yang terjadi? Kenyang, banyak gitu ya. Kenyang. Kemudian ngomong apa dia pasti? Ah, Ramadan itu Ustaz lapar mata gitu. Ya, yang lapar apa? Mata. Itu ungkapan penyesalan sebenarnya. Ramadan lapar mata itu ungkapan penyesalan. Tapi masalahnya itu terjadi setiap hari. Besok dia ngomong lapar mata lagi, lapar mata. Kenapa? Dia kumpulin terus makanan. Ya, karena dia tahu 1 suap, 2 suap, 1 teguk, 2 teguk itu sudah cukup. Ya, maka kurangi makan. Ya, mulai sekarang kita berniat kalau buka puasa tidak kita jadikan sebagai ajang balas dendam. Itu yang dapat menghalangi kita di dalam melaksanakan ketaatan. Susah sholat malam, tarawih ngantuk, itu kan gara-gara kekenyangan gitu ya. Tarawih kita ngantuk gara-gara kita kekenyangan ya. Seperti yang disebutkan oleh Muhammad bin Wasi', man qalla ta'amuhu, ya, siapa yang makanannya sedikit, dia makan sedikit, maka hatinya akan lembut ya. Maka dia akan mudah untuk memahami sesuatu. Wa inna kathrata ta'am tamna'u sahibaha an katsirin mimma yurid. Karena sesungguhnya banyaknya makan ya, ini akan menghalangi pelakunya untuk mendapatkan banyak yang dia inginkan. Ya, kita kadang nggak bisa khatam, nggak bisa sibuk baca Quran gara-gara banyak makan. Ya, banyak orang yang sekarang ini masya Allah makannya itu kadang pengen pindah-pindah tempatnya, ya cari kulineran, wisata kuliner malam kadang masya Allah ya, atau ngabuburitnya sampai kemana? Ke Sumedang ya, untuk makan tahu doang sampai Sumedang gitu ya. Atau misalnya buka bersama, kan kita masya Allah ya Ramadan ini sudah ada planning buka bersama teman SMP, SMA, teman kuliah, itu ada berapa buka bersama gitu ya. Isinya cuma makan ya. Maka ya kita kurangin lah, kalau kita pengen maksimal Ramadannya kita kurangin, kita berusaha untuk ya tahu mana yang harus kita prioritaskan seperti itu. Kemudian persiapan yang berikutnya yaitu ta'allum ahkami fiqhi shiyam. Ini penting sekali. Kita harus mempelajari beberapa hukum terkait fikih puasa. Ya. Mempelajari beberapa hukum terkait fikih puasa. Ini akan kita sebutkan poin-poinnya. Ya. Contohnya yang pertama yaitu ta'jilul fitri inda ghiyabis syams. Menyegerakan untuk berbuka puasa, ya. Jadi buka puasa itu enggak harus ya, seseorang itu ada yang mengatakan kalau buka puasa itu harus azannya sampai selesai baru boleh makan. Ini keliru juga. Ya. Mulai dari Allahu Akbar langsung kita apa? Kita makan. Bahkan yang tidak mendengar azan sekalipun kalau dia sudah ya yakin bahwasanya waktunya sudah masuk, ya matahari sudah terbenam, maka dia boleh untuk berbuka puasa. Rasulullah SAW mengatakan, la yazalun nasa bi khairin ma ajjalul fitr. Ya, sesungguhnya manusia itu akan senantiasa dalam kondisi yang baik,
Ini jaminan daripada Nabi Muhammad SAW. Selagi apa? Kata beliau, ma'ajjalul fitr, selagi mereka menyegerakan berbuka. Ya. Jadi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka, dan bukanya itu dengan kurma, ya. Dengan makan kurma, kalau bisa kurmanya itu rutab, ya. Atau kalau nggak ada kurma berarti apa? Minum air putih, ya. Nggak, dengan teman-temannya nanti dulu ya. Yang penting yang sunnah dulu. Karena ada orang yang ya alasannya itu katanya hadis Nabi Muhammad SAW, berbukalah dengan yang manis-manis ya. Padahal ini bukan hadis gitu loh. Ya, bahkan bahasa Arabnya aja nggak ada ini hadis berbukalah yang manis-manis, itu nggak ada bahasa Arabnya. Ya, akhirnya gara-gara ini orang ya yang manis kalau disuruh milih antara kurma dengan es campur, milihnya apa? Ya, pasti karena es campur lebih manis, lebih segar daripada kurma. Ya, kalau ada kurma sama biji salak, pilih mana? Biji salak. Ya, karena itu tadi berandaskan dengan hadis palsu tadi, berbukalah dengan yang manis-manis. Ya, jadi kita kalau berbuka ya dengan kurma, kalau nggak ada ya air. Insya Allah cukup. Setelah itu sholat, pulang makan, ya sekedarnya saja. Kemudian berangkat ke masjid untuk sholat isya, sholat taraweh. Ya. Tapi kalau takjilnya saja penuh, masya Allah. Belum lagi nanti setelah sholat maghrib makan lagi penuh. Sholatnya pasti ngantuk. Pasti, belum lagi padangnya 2-3 lauk, masya Allah ya. Kadang nambah nasi, kenapa? Sayang lauknya masih ada. Alasan aja itu. Ya, itu sudah alasan aja. Nasinya banyak, akhirnya nggak ke masjid, atau akhirnya nggak sholat taraweh dan seterusnya. Atau kalaupun sholat taraweh ngantuk, ya. Ataupun kalau kemudian dibacakan dengan bacaan yang panjang ngeluh dengan imamnya. Maka ini gara-gara salah ketika berbuka puasa. Kemudian yang kedua, di antara hukum puasa yang kita harus ketahui yaitu takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Ya, ini satu paket. Kalau kita sudah menyegerakan berpuasa, kita juga harus mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur itu akan sebutkan nanti berapa jarak antara sahurnya Nabi Muhammad SAW dengan azan gitu ya. Rasulullah SAW mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur karena sesungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahan. Ya. Nah, boleh seseorang kemudian makan nanti sebelum tidur jam 11, jam 12, tidak mau dibangunin sahur. Kadang gitu. Kadang jam 1 makan. Setelah itu bapak-bapak kadang pesan kepada ibunya, mah jangan dibangunin ya, sudah sahur. Padahal belum sahur, ini sahur nanti. Kalau sahur itu sebelum azan itu sahur. Kalau tadi apa? Ronde ketiga mungkin ya, lanjut makan itu, bukan sahur ya. Sahur itu harus sebelum subuh, itu namanya sahur, yang mendapatkan keberkahan ya, mendapatkan kebaikan ya. Kemudian disebutkan sunnah di antara sahur yaitu kata Rasulullah SAW, para sahabat berkata, tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami bangun untuk melaksanakan salat. Fakult, ditanya kemudian oleh Zaid bin Thabit ya, kam kana bainal adzani was sahur, berapa jarak antara azan dan sahurnya Nabi Muhammad SAW? Dijawab qadra khamsina ayah, seperti seseorang membaca 50 ayat ya. 50 ayat itu yang tidak terlalu panjang, yang juga tidak terlalu pendek ya. Itu jarak sahurnya Rasulullah SAW dengan salatnya. Kemudian di antara hukum puasa yang harus kita ketahui, keutamaannya juga, yaitu taftirus shaimin. Ini penting sekali. Kita harus tahu tentang keutamaan memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Dan subhanallah, ini harus diingatkan terus ya, dimotivasi terus. Memberikan makan untuk orang yang berpuasa ini keutamaannya sangat besar ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man fattara shaiman kutiba lahu mithlu ajrihi illa annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'. Siapa yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa ya,
kasih makan orang yang berbuka puasa, maka dicatatkan untuknya pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tadi. Illa annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'. Dan pahala yang berpuasa itu tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya, kita mungkin puasa 1 bulan maksimal 30 hari atau 29 hari. Tapi kita bisa mendapatkan pahala yang amat sangat luar biasa. 1 hari itu pahala kita puasa 1 kali. Tapi bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan pahala 10 orang yang berbuka puasa? Caranya gimana? Kasih makan 9 orang berpuasa. Ya, maka kita mendapatkan 9 sebagaimana pahala mereka yang kita kasih makan plus 1 pahala yang kita dapatkan ketika kita berbuka puasa. Ini orang yang cerdas, ya. Kalau kita nggak bisa kasih 1 paket misalnya berapa puluh ribu, ya apapun yang bisa kita berikan, air kah itu, atau buah kah itu, kurma gitu ya, kasih kurma yang bisa kemudian dimanfaatkan untuk orang yang berbuka puasa. Kemudian di antara hukum fikih ya yang dianjurkan untuk kita ketahui juga di antara keutamaan di bulan Ramadan yaitu qiyamul Ramadan. Kita harus semangat untuk melaksanakan qiyam di bulan Ramadan. Qiyam itu salat malam ya setelah salat Isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang bangun untuk melaksanakan salat di dalam bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisab. Keimanan itu yakin ya akan pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ihtisab itu berharap. Jadi kita harus antara yakin dan berharap. Dan kita berharap keutamaannya, kita berharap ampunan Allah, kita berharap rahmat Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampunkan untuknya apa-apa yang lalu daripada dosanya, subhanallah ya. Dan kita yakin kita ini adalah orang yang sering melaksanakan kemaksiatan ya, sering melaksanakan pelanggaran-pelanggaran. Ini kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan qiyam atau melaksanakan salat malam ya. Kemudian di antara sunnah juga yang harus kita maksimalkan di bulan Ramadan yaitu al-iktsaru min qiraatil Qur'an fi Ramadan. Memperbanyak untuk membaca Al-Qur'an ya. Karena di antara julukan bulan Ramadan itu Syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan ya. Yaitu dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya, itu 1 kali turun di malam Lailatul Qadar, dan itu adanya di bulan apa? Ramadan. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah 185, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an." Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Bahkan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Rasulullah adalah orang yang paling baik, wa ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan. Tapi kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bertambah, akan berkali-kali lipat. Kapan itu? Ketika masuk pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita di luar Ramadan suka kasih makan orang, harusnya gitu. Harusnya ketika masuk bulan Ramadan kita semangat untuk kasih makan orang yang berbuka puasa. Ya, jangan menurun, harus apa? Meningkat. Dan bedakan antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan selainnya. Harus kita bedakan. Makanya kalau Ramadan, Masya Allah, misalnya bapak-bapak masuk masjidnya itu jam 11. Biasanya kan azan zuhur baru masuk masjid. Ini jam 11 sudah masuk masjid untuk baca Quran. Ketika ditanya, kenapa kok sudah masuk masjid jam 11? Iya dong, beda. Ini Ramadan. Misalnya setelah maghrib nggak pulang, Masya Allah. Nah, setelah maghrib nggak pulang sampai isya, sampai taraweh. Untuk antara maghrib dan isya ini baca Al-Quran. Ditanya, kenapa kok di masjid nggak pulang? Beda dong, ini apa? Ramadan. Dibedakan. Apalagi nanti ketika sudah masuk 10 hari terakhir. Harus kita bedakan ya. Rasul membedakan ya antara Ramadan dengan bulan-bulan selainnya. Kalau di luar Ramadan Rasul baik, maka di dalam bulan Ramadan kebaikannya itu bertambah dengan ya sangat signifikan. Ya, itu harus kita ya ikuti. Kemudian disebutkan wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Rasulullah akan lebih dermawan ketika memasuki bulan Ramadan ketika bertemu dengan malaikat Jibril ya.
bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada malaikat Jibril, ya, sampai kemudian 2 kali khatam, ya, di bulan Ramadan. Ya, seperti yang disebutkan juga oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ini dalil al-istihbabil iktsari minat tilawah fi Ramadan lailan. Ini dalil dianjurkan seseorang untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan di malam hari. Ya, di malam hari harus lebih banyak dibandingkan di siang hari. Fa innal laila tanqati'u fihi syawaghil, karena biasanya malam hari itu seseorang itu lepas daripada kesibukan, ya. Wa tujtama'u fihi al-himam, dan berkumpulnya keinginan, wa yatawata'u fihi al-qalb wal lisan 'anit tadabbur, dan hati itu biasanya mudah untuk diajak tadabbur di malam hari, ya. Jadi siang baca Quran juga, tapi malam harus lebih banyak, ya. Kemudian termasuk di antara sunnah yang harus kita ketahui ketika berada di bulan Ramadan, yaitu al-iktsaru minad du'a, memperbanyak untuk berdoa, ya. Di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, di antara doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu da'watus shaimi hina yuftir, doanya orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa. Makanya kalau berbuka puasa itu, ya jangan sibuk dengan yang lain, dengan handphone lah, dengan apa lagi, dengan televisi lah, ya. Kalau kita makan, kita sambil berdoa, ya, karena doanya orang yang berbuka puasa ini adalah doa yang mustajab. Di dalam riwayat yang lain bahkan ad-da'watus shaimi hatta yuftir, doanya orang yang berpuasa sampai berbuka. Berarti panjangnya itu luar biasa, dari mulai kita berpuasa sampai berbuka itu doanya apa? Mustajab, ya. Yang harus kita, ya, manfaatkan doa mustajab ini untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah yang berikutnya yang dianjurkan untuk dilaksanakan, ya, ini subhanallah, al-ijtihadu fi jami'i anwa'il ibadat. Ya, memperbanyak melaksanakan berbagai macam jenis ibadah, yang itu semua terkumpul di bulan Ramadan, ya. Semua terkumpul di bulan Ramadan. Ada berbagai macam jenis ibadah. Ya, contohnya disebutkan di sini, i'anatus shaimina wal qaimina wadz-dzakirina ala ta'atihim, membantu orang yang berpuasa, orang yang salat malam, orang yang zikir, ya, di dalam melaksanakan ketaatan mereka. Masya Allah, di masjid misalnya kita kasih air, ya. Misalnya kita persiapkan untuk pengharum ruangannya semua dari kita. Nah, itu kan termasuk di antara apa? Membantu orang yang berpuasa, atau orang yang melaksanakan sholat di malam hari, ya. Atau misalnya kita kasih konsumsi dan seterusnya untuk orang yang tarawih dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang sangat baik. Kata Rasulullah SAW, ya, barang siapa yang jahaza ghazian faqad ghaza, siapa yang mempersiapkan perbekalan untuk orang yang berjihad, maka sesungguhnya dia telah ikut berjihad, ya. Tapi bukan berarti kita kasih makan kemudian kita pulang nggak sholat di masjid, ini keliru juga. Ya, tetap aja kita melaksanakan sholat, tapi kita perhatikan konsumsi untuk orang yang melaksanakan sholat, ya. Kemudian termasuk di antara yang harus kita perbanyak untuk kita laksanakan di bulan Ramadan, yaitu annal jam'a bainas shiyami was shadaqah min mujibatil jannah. Kita gabungkan antara puasa dan sedekah, ya. Puasa dengan sedekah. Jadi kalau di luar Ramadan kita misalnya mudah memberikan kepada orang, maka di luar Ramadan harus lebih mudah lagi memberikan untuk membantu orang lain. Di dalam sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura zuhuraha min butuniha." Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat ruangan yang, ya, luarnya itu dapat dilihat daripada dalamnya. Qalu, ditanya, "Liman hiya ya Rasulullah?" Untuk siapa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Liman tayyabal kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-shiyam wa shalla bil-laili wan nasu niyam." Ruangan tersebut untuk orang yang mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, ya. Untuk orang yang mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, dan Ramadan ini adalah momentum agar kita tidak mengucapkan perkataan yang buruk, ya. Menjaga daripada menghibah. Masya Allah, kadang Ramadan itu nggak makan tapi makan daging saudaranya dengan ghibah. Ya, ngomongin keburukan temannya, itu nggak boleh.
ya, apalagi yang diomongin keburukannya ustadznya, masya Allah, yang dighibah malah ustadznya, ya. Nah, itu lebih nggak boleh lagi. Imam misalnya, masya Allah, imam sholatnya panjang banget, diomongin, dighibah, ya. Maka ini dilarang, ya. Kemudian apa? Wa at'ama ta'am, kembali lagi, kasih makan untuk orang yang berbuka puasa. Banyak keutamaan, ya, akan didapatkan oleh orang yang bersedekah, memberikan makan kepada orang yang berpuasa atau kepada siapapun. Wa adamas shiyam, dan senantiasa melaksanakan puasa. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan salat di malam hari ketika manusia tidur, ya. Jadi mungkin orang akan semangat melaksanakan qiyam yang malam hari itu di 10 hari terakhir, tapi kita mulai dari awal, ya. Jangan kita nanti tahajudnya 10 hari terakhir aja, enggak. Dari awal kita tetap bangun untuk melaksanakan qiyam, tahajud. Mungkin kalau nanti 10 hari terakhir kita i'tikaf, sholat bersama imam, seperti itu, ya. Kemudian termasuk diantaranya annal jam'a bainas shiyami was sadaqah ablagu fi takfiril khotoya. Menggabungkan antara puasa dan sedekah, itu sedekah lagi. Ini mudah untuk menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba, ya. Lebih mudah untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan daripada seorang hamba. Ya. Kemudian termasuk diantaranya annas shiyam la budda an yaqa'a fihi khalalun aw naqsun. Yang namanya orang puasa itu pasti ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, ya. Ada kekurangan-kekurangan yang dia kerjakan. Wa takfirus shiyam lidzunub masyrutun bitahaffudzi mimma yanbaghi tahaffudzi min. Dan agar puasa kita itu senantiasa bermanfaat, ya jaga daripada perkara-perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa, seperti ghibah, seperti dusta, ya. Itu harus kita jaga diri kita daripada perkara-perkara tersebut, ya. Yang terakhir, an-shaim yada'u ta'amahu wa syarabahu lillah. Sesungguhnya orang yang berpuasa, dia meninggalkan makannya dan minumnya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa idza a'ana as-sha'imina 'ala at-taqawwi 'ala ta'amihim wa syarabihim kana min manzilati man taraka syahwatan lillah wa athara biha. Maka kita harus ikhlas, ya, ketika melaksanakan puasa, ya. Termasuk diantaranya semakin bertakwa dengan menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, memberikan hajat-hajat keperluan mereka. Bahkan mungkin kita berbuat itsar. Itsar itu apa? Kita meninggalkan sesuatu yang kita inginkan untuk orang lain, ya. Sebagaimana kita meninggalkan makan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, maka jikalau itu terkait dengan sesama hamba Allah, kita tinggalkan hajat kita untuk kita penuhi kebutuhan teman kita. Maka itu termasuk di antara amalan-amalan yang sangat luar biasa, seperti itu, ya. Termasuk di antaranya umrah di bulan Ramadan. Ini penting sekali untuk disampaikan. Umrah di bulan Ramadan itu ta'dilu hajjah, ya, bahwasanya keutamaannya itu seperti ibadah haji, pahalanya seperti ibadah haji. Di riwayat yang lain, haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa poin, ya, yang terkait dengan persiapan-persiapan menjelang Ramadan dan hukum-hukum fikih atau keutamaan-keutamaan yang harus kita ketahui agar kita semangat melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Taib, ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Silakan. Ustadz, kalau kita sudah sholat tarawih, lalu malamnya kita tambah dengan sholat qiyamul lail lagi, boleh, Ustadz? Taib. Jadi ketika kita melaksanakan sholat bersama imam, katakan kita melaksanakan sholat isya, kemudian tarawih, maka dianjurkan untuk kita berpaling dari sholat itu bersama imam juga. Maknanya kita tidak meninggalkan masjid sebelum melaksanakan witir bersama imam. Banyak terjadi kesalahan orang yang witirnya itu, nanti saya witirnya di rumah saja karena mau sholat lagi malam harinya, ya. Padahal dia witir bersama imam itu mendapatkan pahala apa? Seperti melaksanakan sholat semalaman suntuk. Kalaulah dia mau tambah lagi seperti yang disebutkan tadi untuk melaksanakan sholat di malam hari, maka itu diperbolehkan, nggak ada larangan. Yang dilarang itu melaksanakan sholat witir, ya, 2 kali di dalam 1 malam. Jadi boleh, ya, ibu, untuk melaksanakan sholat bersama imam sampai witir tentunya. Kemudian di malam hari sholat tahajud lagi, tapi tidak perlu ditutup dengan apa? Witir, ya, seperti itu. Terus sama kalau sholat tasbih boleh, Ustadz? Tak boleh, ya, karena masalah. Hadisnya sahih, Ustadz.
Untuk sholat tasbih, wallahu alam untuk dalilnya ya. Intinya perbanyak sholat sunnah mutlak saja ya. Sholat sunnah mutlak, tahajud ya, itu diperbanyak. Kalau untuk hadis sholat tasbih, wallahu alam saya belum baca itu. Ya. Ada lagi? Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah dan Amin. ditambahkan kesehatan. Ustadz mau tanya, untuk perkara taubat itu ada syariat untuk sholat taubat nggak Ustadz? Kalau ada, bagaimana ketentuannya? Terima kasih. Baik. Salat taubat disebutkan di dalam hadis ya, yaitu kata Rasulullah SAW ketika seseorang melaksanakan kesalahan kemudian melaksanakan salat 2 rakaat ya. Maka itu yang disebut dengan salat taubat ya. Waktunya kapan? Kapan saja. Ya, kapan saja ketika seseorang melaksanakan kesalahan maka dia melaksanakan salat taubat. Ketentuannya berapa rakaat? 2 rakaat. Apa yang dibaca tidak dijelaskan, tidak disebutkan. Jadi, kalaupun ada yang mengatakan rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Alam Nasroh sekian kali itu tidak sahih ya. Jadi boleh ibu melaksanakan salat ya yang disebut dengan salat taubat dan itu ada keutamanya dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, bismillah Ustaz. Mengenai zakat mal Ustaz. Jadi bolehkah kita memberikan zakat mal untuk 1 tahun kepada katakanlah kaum kerabat kita, tapi kita titipkan kepada yang lebih yang amanah gitu Ustaz ya. Karena yang kerabat ini boros gitu Ustaz. Jadi untuk diberikan per bulan aja sekian, boleh nggak gitu? Zakatnya kita amanahkan kepada orang lain. Syukran. Wallahu alam ya, yang namanya zakat ya kita berikan kepada yang memang berhak ya, yang disebutkan ya Allah di dalam surat At-Taubah ayat berapa? 60. Ada 8 golongan orang yang berhak untuk menerima zakat. Kalau misalnya kita berikan kepada orang yang kita mau kasih, padahal orangnya adalah orang yang boros, kita takutnya kita kasih kemudian apa? Habis cepat, ya. Maka wallahu alam ya nggak perlu kita titipkan. Kalau kita kasih aja, kita kasih misalnya seberapa untuk dia karena daripada nanti apalagi borosnya untuk perkara-perkara yang nggak manfaat dia beli yang itu, maka kita kasih seperlunya saja, ya. Nggak perlu kita kasih banyak kepada orang yang seperti ini. Tapi yang saya pahami bahwanya zakat itu ya dikasih kepada orang yang berhak sudah. Itu menjadi hak mereka. Nggak perlu lagi kita ngatur lagi, nggak perlu lagi ya seperti itu. Misalnya ada orang utang sama kita, nggak bisa bayar, dan dia juga berhak untuk menerima apa? Zakat kan dia berhutang ya, terlilit hutang. Maka kita datangi, ini zakat sebenarnya mau aku kasih buat kau ya, tapi kamu utang kan sama saya, buat bayar utang ya, nggak boleh itu. Ya ngatur itu seperti orang yang ngatur. Nggak boleh kalau kamu kasih dia sadar bayar hutang separuh ya, Bismillah, alhamdulillah ya. Kalau kita ngatur nanti kamu bayar ya utangmu ya, tapi kalau enggak kasih zakat, ini nggak boleh juga ya. Jadi kalau ibu tadi kedua, gimana saya titipkan saja supaya enggak juga seperti itu. Orang itu harus memang menguasai harta itu yang dia bisa manfaatkan untuk keperluannya seperti itu. Ya. Tadi Ustaz mengatakan bahwa memasuki bulan Ramadan itu hati bersih gitu ya Ustaz ya. Jadi untuk misalnya seperti maaf-maafan gitu Ustaz ya. Sebetulnya kita tidak merasa bersalah gitu Ustaz. Kita tidak merasa bersalah, tapi entah kenapa orang itu menjauh gitu Ustaz. Apakah perlu tetap kita minta maaf duluan dengan dia, padahal kita juga tidak merasa bersalah, kita tidak tahu ada apa gitu, tapi dianya menjauh sendiri seperti itu Ustaz. Apakah dibiarkan aja gitu Ustaz, sedangkan kita tidak merasakan apa-apa? Ya. Kalau berkaitan dengan orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, ya, yang kita diperintahkan untuk menyambungnya. Orang ini mutus, kita diperintahkan untuk nyambung, dan ini termasuk diantara menyambung hubungan kekerabatan yang paling utama. Ketika diputus, kita datang untuk menyambung, ya. Tapi bahasanya, apakah kita minta maaf? Ya, bahasanya apakah langsung kita ajak ngomong aja supaya cair suasana, ya, itu masing-masing ya tidak ada patokannya. Misalnya boleh kita katakan kalau kenapa kamu diam sama saya, atau mungkin sama temen ya, kalau memang salah saya minta maaf, seperti itu boleh-boleh saja ya, nggak ada masalah. Tapi kalau tanpa itu karena kita nggak merasa bersalah kata ibu tadi, maka kita sekedar buka percakapan saja sama dia, yang itu akan mencairkan suasana. Mungkin dia juga pengen untuk
untuk ngobrol sama kita, tapi mulainya juga bingung dari mana, maka itu sudah cukup ya. Nggak perlu minta maaf. Minta maaf itu kalau salah ya. Kalau keliru, maka kita minta maaf. Tapi kalau memang kita ada hubungan memang intens banget sama orang ini gitu ya, karena kita hubungan bisnis kah atau hubungan pertemanan, maka boleh kita minta maaf, mengatakan ya kalau memang aku ada salah gara-gara aku ini kamu nggak ngobrol sama saya minta maaf, itu nggak masalah seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi disebutkan saat sahur diakhirkan membaca kira-kira membaca ayat 50. sampai 50 ayat ya. Apa itu sebenarnya waktunya itu bisa mepet sama azan, bisa nggak Ustaz? Ya. Jadi sahur itu sampai kapan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal fajr. Ya, sampai jelas nampak benang putih daripada benang yang hitam masuk fajar. Jadi sahur itu boleh sampai mepet itu boleh. Tapi jarak antara sahurnya Nabi Muhammad SAW itu cuma 50 ayat. Jadi mulai sahurnya sampai masuk fajar itu berapa? 50 ayat. Di sini tidak disebutkan kapan beliau mengakhirinya. Yang jelas sebelum fajar gitu ya. Jadi bukan mengakhiri sahurnya sampai adzan 50 ayat, bukan ya. Tapi mulai sahurnya sampai adzan itu seperti orang membaca 50 ayat ya. Maka nggak ada yang namanya imsak gitu ya. Itu tidak ada imsak yang kemudian harus 10 menit sebelum adzan harus kita nggak boleh makan, itu nggak seperti itu. Padahal 10 menit itu kalau dipakai makan masih bisa berapa piring? Masih bisa lumayan itu ya. Apalagi yang bangunnya kesiangan dan seterusnya masih bisa. Jadi bukan yang difahami itu bukan akhir sahurnya sampai azannya 50 ayat, tapi awal sahurnya, menandakan dekat banget makanya ya. Dekat sekali antara sahurnya Rasulullah dengan azan, seperti itu. Satu lagi Ustadz. Ya. Ustadz, kalau wanita itu abdolnya sholat tarawih itu di rumah apa khusus buat sholat tarawih di rumah apa di masjid? Baik. Yang namanya perempuan tetap diperintahkan untuk melaksanakan di mana? Di rumah. Itu yang paling afdal ya. Kalau misalnya 10 hari terakhir datang, nah itu dianjurkan untuk i'tikaf di masjid. Itu yang afdal juga, seperti itu. Jadi kita bukan berarti di rumah kemudian kita nggak pernah ke masjid ketika 10 hari terakhir, bahkan kita nggak ke masjid. Tetap kita ke masjid 10 hari terakhir karena itu ada keafdalan. Kalau misalnya ada yang memiliki keluhan, contohnya saya kalau di rumah ini malas sholat, nggak bangun sholat gitu ya, atau bacaannya ya itu aja gitu ya, maka boleh nggak kita pengen sekali-sekali ke masjid? Ya jawabannya boleh, nggak ada masalah ya, untuk kita mengangkat tadi. Kalau memang itu yang dia butuhkan ya, yang dia butuhkan karena dia bacaannya juga nggak bisa atau nggak panjang, nggak benar gitu ya, maka nggak ada masalah dia ke masjid ya. Tapi kalau itu semua sudah didapati ketika dia di rumah udah bisa seperti itu, seperti di masjid, maka insya Allah lebih afdal di mana? Di rumah, seperti itu. Ustadz, ini ada pertanyaan titipan Ustadz. Ponakan yang satu sudah puasa Ramadan, lalu yang satunya lagi mau bayar hutang puasa Ramadan. Pertanyaan saya, apakah boleh kita masih bayar puasa Ramadan sementara sudah ada yang puasa Ramadan? Jadi punya utang satu. Jadi hari ini bayar ya. Iya. Jadi oke. Bagi yang tidak berpuasa hari ini berarti dia mengikuti hilal ya, ru'yatul hilal yang dilaksanakan oleh pemerintah, maka ya bagi dia tidak ada kewajiban untuk apa? Melaksanakan puasa karena dia meyakini belum masuk bulan Ramadan. Berarti masih diperbolehkan dia untuk membayar hutang karena itu wajib ya, karena itu yang wajib untuk dia laksanakan. Kalau dia tidak bayar malah dosa. Itu gimana Mas? Udah ada orang yang berpuasa, yaitu untuk mereka yang melakukan praktek dengan metode hisab dan seterusnya, beda. Jadi boleh saja bagi yang membayar qadha tadi melaksanakan di hari yang seperti ini, boleh ya. Bolehkah membayar fidyah dengan uang karena kerabat yang mau dibantu itu berada di luar kota? Fidyah wallahu a'lam yang afdal itu dalam bentuk makanan ya. Kalau misalnya kita mau membayar fidyah ya berikan dengan bentuk makanan, ini yang lebih afdal ya, karena di sekitar kita juga banyak orang yang miskin kan gitu ya.
Fidyah tu ta'amu miskin, memberikan fidyah untuk memberikan makan kepada orang miskin. Adapun kerabat yang jauh yang butuh bantuan, kalau kita bantu nggak ada masalah. Yang mungkin nominalnya tidak sebesar fidyah yang kita keluarkan 1 bulan, ya itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Tapi yang afdal, jangan sampai kemudian kita kehilangan keutamaannya memberikan makan kepada orang miskin. Ya. Ada lagi? Ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pernah mendengar dalam satu kajian ya mengenai masalah memperbanyak sholat qiyamul lail di bulan Ramadan ya. Pada saat kita sudah mengikuti traweh di masjid dengan witirnya, di mana ada pendapat bahwa witir ini merupakan sholat penutup malam. Makanya untuk menyikapi ini, pada saat sholat witir, imam selesai sholat witir, kita berdiri lagi untuk menggenapkan rokaatnya Pak Ustadz. Baru setelah itu malamnya kita bisa menambah dengan sholat sunnah yang lain. Makasih Pak Ustadz. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Makasih. Oke. Ya. Jadi yang mengatakan ini menganggap bahwasannya witir itu harus diakhirkan, gitu loh ya. Witir itu harus diakhirkan. Jadi ketika dia sholat sama imam tapi dia naik untuk menambah 1 rakaat sehingga dia tidak witir ketika itu. Dia tidak witir, nanti dia pulang, dia sholat lagi baru witir di akhir malam. Wallahu alam, yang benar itu sholat ma'al imam, bersama imam. Bersama imam itu ya gerakannya ya niatnya gitu loh ya. Satu paket itu traweh, witir, dia lakukan bersama imam, maka dia mendapatkan keutamaan sholat sepanjang malam. Adapun witir itu apakah harus di akhir? Jawabannya tidak ya. Witir itu bisa di awal, sebelum tidur juga boleh ya, seperti itu, nggak ada masalah. Ini orang yang menganggap bahwasanya ada larangan untuk mengawalkan witir kemudian melaksanakan sholat lagi di malam harinya. Padahal boleh saja seseorang melaksanakan sholat di malam harinya asal tidak ditutup lagi dengan apa? Witir. Maka lebih afdal insyaallah untuk melaksanakan sholat sama imam, trawehnya, witirnya, gerakannya sama, niatnya juga sama, kemudian pulang, itu paling enggak antum sudah dapat keutamaan sholat sepanjang malam. Nanti di malam ditambah lagi sholat tahajud itu boleh ya. Jangan dipaksain kemudian untuk itu saya tambahin 1 rakaat supaya genap, supaya enggak witir, nanti witir lagi di akhir, itu juga kurang afdal ya. Lebih baik ikuti seperti yang dilaksanakan imam seperti itu. Ya. Satu lagi Pak Ustadz ya. Itu kemudian alternatif yang kedua, itu pada saat kita mulai sholat malam sendiri, ya, qiyamul lail, bahwa kita sholat dulu 1 rakaat saja untuk menggenapkan witir yang tadi, baru kita sholat sunat yang lain, baru witir gitu loh. Yeah. Pak Ustadz, bagaimana ini? Ini yang kedua justru nggak ada. Yang tadi yang kedua ini justru nggak ada apa? Nggak ada contohnya. Tadi kan sudah 3. Sekarang saya pengennya witirnya sebentar lagi lah. Saya tambahin lagi 1, ini yang tadi nggak ada. Tadi begitu salam selesai ngobrol itu berarti sudah selesai sholatnya, sudah bukan sebagai suatu kesatuan gitu ya. Yang nggak mungkin antum akan menggabungkan 2 sholat, yang satunya jam 9, yang satunya jam 2 malam, itu nggak mungkin digabungkan ya. Antara itu tadi Pak, antara antum melaksanakan sholat bersama imam sampai witirnya selesai dan itu yang lebih afdal, atau yang pulang itu yang saya katakan juga kurang sunnah juga, khilafus sunnah, bertentangan dengan sunnah. Padahal Rasul memerintahkan untuk sholat bersama imam hatta yang sorif itu sampai imam berpaling sampai selesai ya, sampai selesai, itu yang lebih afdal. Jadi tetap sholat sama imam sampai selesai. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tadi, keutamaan wanita sholat itu adalah di rumah. Tapi mana pahala lebih baik kalau ternyata rumahnya itu di depan masjid? Apakah di masjid, apakah di rumah? Gitu. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tetap ya, mau rumahnya di depan masjid, mau di belakang masjid, dekat dengan masjid, tetap seorang wanita afdol itu melaksanakan sholat di rumahnya. Bahkan yang mengambil pendapat ini mengatakan bahkan ketika mereka melaksanakan umroh misalnya di Masjidil Haram dekat, bahkan dari Masjidil Haram, yang paling afdol di dalam hotelnya, sampai seperti itu. Tapi ada yang lebih di pertengahan, kalau dia di waktu-waktu yang afdol atau di tempat-tempat yang
afdol seperti di dua tanah suci, dia ke masjid. Karena di situ ada keutamaan lagi ya untuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan 100.000, atau mumpung dia di tanah suci dia pengen mendapatkan keutamaan sholat di Masjidil Haram, itu momentum yang dia tidak mau ketinggalan, itu silahkan dia laksanakan. Atau Ramadan misalnya, Ramadan saya untuk baca Quran sendiri kadang kurang bisa, ya saya pengen mendengarkan bacaan imam, sesekali dia berangkat ke masjid itu juga boleh. Tapi intinya ya bahwasanya sholat wanita di rumahnya itu lebih afdol ya. Bahkan seorang sahabiah itu dilarang untuk sholat di masjid Nabi Muhammad. Dia mengatakan sholatmu di masjidmu itu lebih afdol dibandingkan sholatmu di masjidku. Sholatmu di rumahmu lebih afdol dibandingkan sholatmu di masjid kampungmu, gitu loh ya. Dan sholatmu di rumahmu yang paling dalam itu lebih afdol ya, yang bisa kamu laksanakan. Jadi juga afdal juga, yang semakin seorang wanita itu tertutup, maka itu semakin afdal, seperti itu ya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya kayak apa niat itu, kalau niat yang dibaca sekaligus 1 bulan biasanya supaya nanti nggak lupa, itu gimana afdolnya itu, atau per setiap hari kita baca? Terus yang kedua, ini kan mulai udah banyak itu dapat share itu yang apa doa menyambut awal bulan Ramadan yang Allahumma ahillahu kayak gitu. Nah itu apakah sahih? Kalau emang sahih itu afdolnya dibaca kapan? Itu, terima kasih. Ya. Yang pertama, pertanyaan pertama tentang niat ya. Niat itu apakah satu niat di awal Ramadan itu bisa untuk 1 bulan, ataukah setiap hari harus ada niat? Ini khilaf para ulama, tapi yang lebih sahih adalah 1 bulan niat itu awal Ramadan bisa digunakan untuk satu bulan. Kecuali misalnya kita safar tidak puasa, ya, maka ketika akan memulai puasa kita niat lagi, ya seperti itu. Ya. Adapun yang mengatakan niat itu harus setiap malamnya, ya itu juga pendapat. Tapi yang pendapat yang paling utama adalah yang dari awal itu niat sudah bisa digunakan untuk 1 bulan, seperti itu. Iya. Mulai malam ini. Iya, mulai malam ini. Kemudian yang kedua apa tadi? Doa Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam, itu diucapkan ketika melihat hilal masuk hilal baru ya. Maka dibaca nanti, itu dibaca di awal ya. Dibaca di awal bulan hari ini ya. Iya, habis maghrib ya. Atau misalnya sebelum maghrib juga bisa ya, habis maghrib belum kita belum melihat kan kita juga, kalau memang pemerintah mengatakan kita mustahil untuk melihat hilal gitu ya pokoknya masuk tanggal baru langsung kita baca, itu nggak perlu kita menyaksikan gitu ya. Iya, kita baca di awal malam gitu. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya bagaimana untuk jumlah sholat tarawih itu lebih afdol 2 rakaat salam atau ada yang 4 rakaat salam, Ustadz? Terima kasih. Iya. Jadi yang 4 rakaat salam itu berdasarkan dengan hadis fi'liyah, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut penuturan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah itu mengatakan Rasulullah melaksanakan salat 4 rakaat. Jangan ditanya bagaimana bagusnya bacaannya, jangan ditanya bagaimana panjangnya bacaan Rasulullah SAW, dilaksanakan 4 rakaat. Adapun salat malam 2 rakaat itu dari sunnah qauliyahnya Nabi Muhammad, ucapan Nabi Muhammad mengatakan salatul laili mathna, salat malam itu dua. Nah, ketika
fi'liyahnya Nabi Muhammad, perbuatannya bertentangan dengan qauliyahnya, dengan ucapan Rasulullah SAW, maka diantara para ulama mengatakan yang harus dikedepankan adalah ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau perbuatan yang itu disaksikan para sahabat, bisa jadi sahabat salah ketika menyaksikan perbuatan tersebut, iya kan gitu ya. Dipikir Rasulullah melaksanakan sholatnya 4 padahal 2, ya seperti itu. Mungkin Aisyah ketika mengatakan Rasulullah melaksanakan sholat 4 rakaat, ya barangkali beliau ketika itu tertidur, kan Rasulullah sholat sering ya Aisyah tidur di hadapan beliau, kemudian disentuh kakinya supaya apa? Supaya menekuk, kemudian Rasulullah sujud di tempat itu, saking sempitnya kamarnya Rasulullah. Barangkali Aisyah mengatakan Rasul melaksanakan sholat 4 padahal itu 2. Maka kalau perbuatan yang itu dilihat oleh para sahabat, barangkali mereka salah lihat, itu masih lebih kuat ucapan Rasulullah yang mengatakan sholat malam itu dua. Ya, jadi lebih afdal, lebih utama ya sholat malam itu dua seperti itu. Ya. Jadi cukup ya mungkin ya. Jazakumullah khairan. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan yang terlebih lagi Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.